Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya? Nah, hari ini kita akan ibadah secara online. Nah, sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, kita sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan sehingga kami bisa mengikuti ibadah anak secara online pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, berikanlah kami semua kesehatan di tengah-tengah dunia yang sekarang banyak yang terserang sakit. Lindungilah kami ya Tuhan, berkatilah kami dari awal hingga akhir dari ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyapa dulu. Selamat pagi Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan. Kita sama-sama menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagi ya, tapi kita nyanyikannya pertama versi pelan. Kemudian yang kedua nanti Lose akan teriak cepat, agak cepat ya. Oke, kita versi pelan dulu. Siap? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Cepat! Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lagi ya, lebih cepat lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Iya, bertambah-tambah indahnya. Tuhan pelihara kita. Dari matahari bersinar, burung-burung berkicau. Tapi kita omongkan bernyanyi, padahal berkicau ya. Nah, sekarang kita mau menyanyikan bahwa kita ini adalah anak Allah. Kalau misalnya iblis menyuruh kita untuk mencuri, mau nggak? Nggak mau. Berbohong? No. Bertengkar? Tidak ya. Kita nyanyikan lagu Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Nah, keren ya. Kita harus hidup suci di hadapan Allah. Kalau disuruh berbohong? No. Disuruh mencuri? Tidak. Apalagi disuruh bertengkar? Stop. Oke? Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, bila iblis menyuruhku mencuri, bila iblis menyuruhku bertengkar, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya.
di hadapan Allah. Kita mau jadi yang terbaik. Kita mau bersinar bagaikan bintang. Jadi waktu gelap, bintang itu tetap bersinar. Oke adik-adik? Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, silakan adik-adik mempersiapkan Alkitabnya masing-masing. Kemudian duduk yang manis, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyikan satu lagu lagi, bagaikan bintang-bintang. Dapat menceritakan perbuatan Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita masih terus akan belajar dari 10 perintah Allah kepada kita. Dan kita sudah sampai pada hukum yang ke-8 yang bunyinya adalah jangan mencuri. Ya, dari Keluaran 20 ayat ke-15. Jangan mencuri. Hari ini kita mau belajar supaya kita tidak mengambil harta milik orang lain. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada firman-Mu yang menuntun kami, menolong kami bagaimana kami bisa hidup dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau memberkati waktu kami belajar daripadanya, sehingga sungguh oleh kuasa Roh Kudus, kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Tuntunlah kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, pada sebuah kelas menggambar, ya, gurunya sedang melihat anak-anaknya sedang menggambar, ya. Lalu dia melihat Ani yang sudah menyelesaikan gambar yang bagus sekali. Lalu dia berkata, Ani, gambarnya bagus sekali. Iya, Lause. Sudah selesai. Sudah, Lause. Ini saya mau kumpulkan. Oh, baik. Tapi tunggu sebentar ya. Simpen dulu.
Saya lihat kok, Lause lihat kok, Ina itu belum selesai menggambar. Kenapa Ina? Ina bilang, Lause, sebentar, saya kok kehilangan pensil warna saya. Terus Ani itu bilang, oh itu, di samping meja saya. Lause berkata, ini ya. Lause mengangkat pensil warnanya, dan kemudian Ina berkata, betul, itu pensil warna saya. Terus, Ani, kamu tadi pakai pensil warna itu? Iya Lause. Sudah ngomong pada Ina, sudah minta izin? Belum, saya tadi meminjamnya. Jadi bagaimana? Ani langsung bilang, saya akan minta maaf, saya tahu saya salah. Lalu Ani segera membawa spidol warnanya yang banyak itu ya. Terus dia datang kepada Ina. Ina, saya minta maaf, saya tadi mengambil pensil warnamu, tapi kamu sekarang boleh pakai semua spidol warnaku supaya gambarmu juga jadi bagus. Ya, nah adik-adik, ketika Ani belajar bahwa dia sudah bersalah meminjam milik temannya tanpa ngomong, dia tahu dan dia bukan sekedar mengembalikan, tetapi dia menunjukkan hormatnya dengan menunjukkan kebaikan, ya. Dan itulah yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Kita harus belajar bukan cuma tidak mengambil harta milik orang lain, tetapi maksud Tuhan dengan mengatakan jangan mencuri itu artinya kita juga harus menghargai milik orang lain dan menghargai orang lain itu, ya. Bagaimana caranya? Dengan belajar memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 19 ada cerita ya tentang seorang yang bernama Sakeus. Nah, Lause ingat, Lause sudah pernah cerita tentang Sakeus ini ya. Tapi Lause mau ulang sedikit. Nah, Sakeus seperti kita tahu adalah seorang kepala pemungut cukai. Apa itu kepala pemungut cukai? Dia itu bersama dengan anak buahnya mengambil pajak pada orang-orang Israel di Yeriko itu ya. Dan kalau dia mengambil pajak, dia akan mengambil seenaknya begitu ya. Dia mau ambil berapa ya dia langsung ambil begitu ya. Dan nanti dia akan bayar seluruh pajak-pajak itu dalam jumlah tertentu kepada pemerintah Romawi. Nah, karena seringkali pemungut cukai ini ngambil pajaknya itu seenaknya, dia pengen apa dia ambil, dia mengambil milik orang lain, maka mereka itu dibenci sama orang-orang Israel ya. Mereka disenangi, mereka dianggap sebagai orang yang menindas saudaranya sendiri, bekerja untuk pemerintah Romawi yang jahat. Nah, begitu ya. Jadi tidak disukai. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus masuk kota Yeriko, kita tahu Sakeus karena badannya pendek tidak bisa menemui Tuhan Yesus ya. Sehingga dia terpaksa harus memanjat pohon ara. Nah, di atas pohon ara itu Sakeus mengira dia tidak diperdulikan Tuhan Yesus. Tetapi dia kaget setengah mati ya. Waktu dia dari atas, tiba-tiba Tuhan Yesus itu memandang ke atas dan berkata, Sakeus, turunlah, aku mau tinggal di rumahmu. Oh, Sakeus kaget sekali. Kenapa? Kok Tuhan Yesus tahu nama saya? Gitu ya. Dan dia mau datang ke rumahku. Oh, orang yang sangat dihormati itu mau datang ke rumahku yang tidak dihormati itu. Sakeus senang sekali ya, dia turun ke bawah, kemudian dia menyambut Tuhan ya. Dan karena senangnya, nah dia berkata begini, Tuhan, dulu aku mengambil harta milik orang lain itu seenakku, aku tidak peduli orang mau ngomong apa. Sekarang karena aku tahu engkau mengasihiku, aku mau berbuat baik, kata Sakeus ya. Maka setengah milikku akan kuberikan pada orang miskin ya. Dan kalau ada yang aku ambil hartanya, akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa adik-adik? Nah, kalau Sakeus itu hutang 1, dia harus bayar berapa? Dia harus kembalikan yang 1 itu ditambah 3. Ya, kalau dia utang 1 lagi, dia harus utang 1 itu dan tambah lagi 3 lagi. Jadi kalau dia utang 2, dia harus mengembalikan berapa? 8. Wah, banyak enggak? Banyak. Rugi enggak? Rugi. Tapi kenapa Sakeus mau? Nah, karena Sakeus tahu dia sekarang sudah dicintai oleh Tuhan Yesus dan kemudian dia mau memberikan kepada orang lain sebagai penghargaannya kepada
sesamanya, ya. Dulu dia mengambil milik orang lain, ya. Orang Jawa bilang, duekku, duekku, duekmu, duekku, gitu ya, diambil semua untuk aku, begitu ya. Yang penting aku. Sekarang enggak lagi. Ketika dia percaya pada Tuhan Yesus, dia menerima kasih Tuhan Yesus, Zakheus berkata, sekarang hidupku ini adalah dibagikan kepada orang lain. Karena itu dengan sukacita Zakheus memberi kepada sesamanya. Nah, hukum yang ke-8, jangan mencuri. Itu mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya harus menghargai miliknya orang lain, tapi kita juga harus menghargai orang lain itu, ya. Kita mengenal 2 hukum, adik-adik, ya. Hukum yang pertama, yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu, akal budimu. Tetapi hukum yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Hukum jangan mencuri itu bukan cuma tidak mengambil milik orang lain, tetapi di dalamnya terkandung arti kamu mesti mengasihi orang lain. Karena itu jangan ambil hartanya, ya. Tetapi kalau boleh, berikanlah apa yang kamu punya untuk saudaramu yang membutuhkannya, ya. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan Yesus di dalam hati kita, mari kita belajar untuk memberikan juga kasih kepada sesama kita, ya. Kiranya Tuhan dipermuliakan, kiranya Tuhan sungguh bersukacita karena kita menunjukkan hati yang mencintai sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar hari ini bagaimana kami boleh mencintai sesama kami. Kami mesti menghargai apa yang dimilikinya dan kami mesti menghargai dia juga. Sehingga kami bukan cuma tidak mengambil milik orang lain, tetapi kami belajar untuk menjaganya bersama dengan dia, bahkan memberikan apa yang dibutuhkannya. Terima kasih kami sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekarang berkatilah kami untuk menjambawa kasih-Mu kepada sesama kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, mari kita menghafalkan ayat yang pendek ini, ya. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Sekali lagi, ya. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Sekarang kita tutup Alkitabnya, ya. Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Betul, ya. Sekarang adik-adik semua yang mengucapkannya, Lause tidak ikut, ya. Keluaran 20 ayat 15. Betul, ya. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk menghargai milik sesama kita dan memberikan hidup kita untuk menjadi kebaikan buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Atau boleh dikumpulin dulu di rumah. Adik-adik bisa datang, bisa bawa ke gereja. Oke? Sip. Bye-bye. Supaya lanjut usiamu di tanah yang ku berikan padamu, itulah perintah